Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kembali lagi dengan aku Gita Permata Umi. Kali ini pembahasan kita akan sangat seru loh. Kita akan bahas terkait pemrosesan informasi dalam belajar. Nah, jadi gimana caranya otak kita tuh bekerja untuk menahan semua informasi saat pembelajaran yang masuk. Nah, jadi nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Jadi stay tune ya guys. Nah, sekarang kita akan ajak kamu untuk kenalan dengan 4 konsep keren loh. Nah, yang pertama itu ada sensasi, yang kedua itu ada atensi, kemudian yang ketiga itu ada persepsi, dan yang keempat itu adalah memori. Nah, jadi apa sih itu sensasi? Sensasi adalah kayak pintu masuk dari semua informasi. Jadi ketika kamu mendengar ataupun kamu melihat dari slide, nah itu tuh sensasi indera kamu lagi bekerja menerima rangsangan dari luar. Nah, contohnya tuh gini, saat kamu baca buku dan matamu menangkap huruf-huruf di halaman. Nah, proses menangkap huruf-huruf itu yang dinamakan sensasi. Nah, yang kedua yaitu lanjutan ke atensi. Atensi adalah kemampuan kamu buat milih informasi yang mana yang penting dari sekian banyaknya rangsangan di sekitar. Misalnya di kelas ada suara teman yang lagi berbisik, ada bunyi AC, ada notifikasi HP, tapi kamu milihnya fokus dengerin penjelasan guru. Nah, itu yang dimaksud dengan atensi. Setelah sensasi, atensi, kemudian lanjut ke persepsi. Persepsi itu proses menerjemahkan sensasi jadi makna. Jadi bukan cuma melihat dan mendengar, tapi kamu juga paham. Contohnya kamu lihat tulisan 5 ditambah 3. Nah, sensasinya cuma lihat angka saja, tapi persepsinya adalah kesadaran bahwa itu operasi hitung yang hasilnya 8. Nah, yang terakhir itu ada memori. Memori itu adalah tempat menyimpan informasi buat jangka panjang. Contohnya, setelah paham rumus, misalkan rumus luas lingkaran, lalu kamu simpan di otak. Besok saat ulangan kamu ingat. Nah, itu yang dinamakan memori. Jadi gampangnya tuh gini, sensasi kamu nerima rangsangan dari luar seperti mendengar dan melihat. Jadi indera kamu tuh mendengar rangsangan. Kemudian dilanjutkan dengan atensi. Atensi itu adalah milih yang penting. Nah, yang ketiga itu persepsi, berarti ngeartiin atau memberikan makna dari yang sudah dilihat dan juga yang sudah dipilih yang dirasa penting. Kemudian yang keempat itu ada memori. Jadi kita menyimpan informasi yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian juga kita berikan makna di dalamnya. Gitu, gampang kan? Yuk lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang kita mau bahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi. Nah, ternyata ada 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua ada faktor internal. Kalau faktor eksternal itu adalah faktor yang datang dari luar diri kamu. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah intensitas stimulus. Nah, jadi maksudnya seberapa kuat atau mencolok rangsangan yang kamu terima. Contohnya guru waktu ngomong keras atau jelas pasti lebih gampang kan kita perhatiinnya dibandingkan dengan guru yang bicaranya lirih kayak nyamuk, terus atau tulisan warnanya merah, jadi di slide itu mencolok dibandingkan dengan warna-warna yang soft lainnya kayak warna abu-abu, warna putih, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada durasi paparan. Nah, durasi paparan ini artinya berapa lama kamu terpapar sama informasi tersebut. Jadi contohnya tuh kamu lihat rumus matematika cuma 1 detik, pasti langsung lupa. Tapi kalau kamu berulang-ulang kali selama 5 menit, insya Allah lebih nempel di otak. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini penting banget loh. Ruangan yang tenang, sejuk, dan juga tenang bikin fokus. Sebaliknya juga lingkungan yang berisik atau panas bikin pemrosesan informasi itu kacau, jadi tidak terarah dia. Nah,
Nah, sekarang kita akan bahas dari faktor internal. Nah, jadi faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Contohnya apa? Yang pertama itu adanya motivasi. Kalau kamu punya keinginan kuat untuk belajar, otak kamu akan bekerja lebih maksimal. Contohnya, kamu semangat belajar biologi karena pengen jadi dokter. Nah, mempelajari biologi bakal lebih gampang masuk dibandingkan kalau kamu belajar cuman karena takut nilai jelek. Nah, yang kedua itu ada prioritas perhatian. Ini soal kemampuan kamu buat nentuin mana yang penting duluan. Contohnya, besok ujian matematika, tapi ada tayangan drakor favorit. Nah, prioritas perhatian yang baik adalah belajar terlebih dahulu, baru nonton, bukan sebaliknya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kapasitas kognitif siswa. Nah, jadi kapasitas kognitif itu setiap orang punya batas kemampuan otak dalam memproses informasi dalam satu waktu. Nah, contohnya, kamu nggak bisa sekaligus dengerin guru, baca buku, dan juga main game sambil ngobrol sama teman. Nanti yang masuk ke otak cuma berantakan. Makanya belajar itu bertahap dan penting sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pemanfaatan yang lebih besar. Ini dia trik-trik jitu biar pemesanan informasi kamu bisa maksimal. Ada 3 kata kunci. Yang pertama itu ada encoding, yang kedua itu ada penyimpanan, dan yang ketiga itu pengulangan spasi. Nah, simak baik-baik ya. Yang pertama, itu fokus pada pengkodean atau encoding. Nah, encoding itu proses mengubah informasi yang masuk dari bentuk yang bisa disimpan oleh otak. Gampangnya kayak kamu nge-save file di komputer. Tapi biar encodingnya kuat, kamu perlu ngasih bumbu pada informasinya. Contohnya, kalau kamu mau hafal ibu kota Jepang, jangan cuma baca Tokyo berkali-kali, tapi bikin cerita lucu. Tokyo, gitu loh. Jadi itu tuh kayak penuh orang sibuk-sibuk atau kaitkan dengan gambaran gunung Fuji gitu. Nah, encoding yang bermakna itu bikin ingatan kita akan lebih tahan lama. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada penyimpanan. Nah, setelah encoding, informasi harus disimpan. Otak kita punya 2 tempat penyimpanan, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek tuh kayak post-it kecil, cuma bisa nampung sedikit dan bentar. Sedangkan jangka panjang itu tuh kayak hard disk gede yang bikin nyimpen banyak banget. Nah, biar informasi masuk ke hard disk, kamu perlu ulang-ulang materi tersebut dan pahami maknanya, bukan cuma dihafal sekilas saja. Nah, yang ketiga adalah pengulangan spasi. Nah, ini sering dilupain. Pengulangan spasi itu artinya kamu mengulang materi tidak sekaligus dalam waktu dekat, tapi dengan jeda waktu. Contohnya, belajar hari Senin, ulangnya hari Rabu, ulang lagi hari Sabtu, lalu minggu depan. Kenapa efektif? Karena otak kamu dipaksa untuk mengingat ulang berkali-kali, dan setiap kali mengingat jalur memorinya makin kuat. Nah, jadi lawannya adalah belajar sistem kebut semalam. Itu maksudnya cuma ke jangka pendek, besoknya lupa lagi. Jadi itu pentingnya pembelajaran itu harus dilakukan secara berulang-ulang, namun harus tetap dengan cara spasi atau bertahap. Nah, jadi intinya tuh seperti ini. Encoding itu kasih bumbu biar informasi itu mudah untuk disimpan oleh otak. Kemudian waktu penyimpanan simpan dengan tepat, jadi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemudian tuh pengulangan spasi, ulang dengan jeda waktu yang sering, namun berspasi atau berjeda. Ada jedanya, ada jeda istirahat, kita belajar terus istirahat lagi. Jadi itu 3 trik yang dijamin pemrosesan informasi kamu makin kece dan bisa langsung bisa dilakukan atau dipahami berikutnya ketika ditanya lagi sama guru, jadi nggak mudah lupa. Nah, sekarang kita lanjut membahas sesuatu yang sering dialami oleh siswa. Ya, lupa. Benar, lupa. Nah, jadi ternyata lupa itu bukan
menandakan bahwa kamu bodoh, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya lupa. Mari kita pelajari supaya kita bisa mengantisipasi. Oke. Nah, yang pertama itu adalah menonton atau membaca materi tanpa memahami. Nah, jadi kamu lihat-lihat slide atau baca-baca buku, tapi gak bener-bener yang nyerap maknanya. Jadi kayak nonton video tutorial sambil main game, masuknya cuma bentar, keluar lagi. Akibatnya ya lupa. Begitu ditanya guru, jadinya jangan cuma baca aja, tapi tetap pahami sambil membaca. Nah, yang kedua adalah emosi negatif seperti stres, kejenuhan, ataupun kurang motivasi. Nah, ini yang sering terjadi saat ujian atau tugas kita lagi numpuk. Nah, stres bikin otak kacau, kejenuhan bikin kita jadi malas, kemudian kurang motivasi bikin ogah-ogahan dalam belajar. Kemudian akibatnya adalah informasi yang masuk itu diproses dengan kurang baik. Jadi maknanya kalau lagi suntuk tuh kita harus istirahat dulu, nanti baru belajar lagi. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan dan gangguan eksternal. Nah, jadi coba bayangin kalau kamu belajar di ruangan yang berisik, misalkan ada bunyi AC hidup, notifikasi HP juga berisik, kemudian ada temen yang ngobrol, jadi hasilnya fokus tuh jadi buyar, jadi materi yang masuk tuh jadi acak-acakan jadinya. Jadi itu juga sering membuat siswa lupa jadinya, karena dalam proses belajarnya itu kurang fokus karena banyaknya gangguan dari eksternal. Nah, yang keempat yaitu kurangnya istirahat. Istirahat itu penting tahu. Nah, jadi ini yang paling sering diabaikan oleh anak muda sekarang. Begadang semalaman untuk belajar, besok paginya masuk lagi. Nah, jadi pembelajaran yang dipelajari malam tadi itu akan lupa besok pagi karena istirahat yang kurang. Karena saat kamu tidur, sebenarnya otak itu justru bekerja memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Nah, kalau kurang tidur, proses itu akan terganggu. Nah, jadi tidur yang cukup bukan buang-buang waktu, tapi bagian dari belajar. Nah, selanjutnya adalah tahap yang paling penting untuk kita bahas, yaitu penyebab lupa. Nah, sekarang kita akan kasih kiat gitu mengurangi lupa. Siapkan catatan kamu ya. Yang pertama, overlearning atau latih hingga otomatis melebihi batas biasa. Jadi maksudnya, jangan berhenti belajar pas kamu baru bisa, tapi ulang terus sampai gerakannya otomatis, kayak naik sepeda atau main game yang favorit kamu. Nah, jadi contohnya kamu udah hafal perkalian 1 sampai dengan 5. Nah, overlearningnya adalah lanjut latihan sampai kamu benar-benar bisa jawab tanpa mikir. Bahkan saat setengah tidur sekalipun, hasilnya informasi itu mendarah daging di otak kita. Nah, yang kedua itu ada mnemonik namanya. Nah, ini teknik jadul tapi ampuh sekali loh. Itu cara menghafal dengan mengubah informasi rumit jadi singkatan atau lagu atau kata-kata lucu. Contohnya kayak menghafal warna pelangi, kan ada merah, ada jingga, hijau, biru, nila, ungu. Pakai singkatan seperti Mejiko, Hibiniu, seperti itu. Atau bikin seperti permainan. Nah, itu dijamin lebih susah untuk lupa. Nah, yang ketiga itu ada asosiasi. Nah, hubungkan dengan pengalaman pribadi. Nah, di sini otak kita lebih gampang mengingat hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sendiri. Nah, contohnya misalkan kamu belajar tentang fotosintesis. Nah, jangan cuma hafal definisi, tapi bayangkan kamu lagi di kebun, kemudian lihat daun hijau, kemudian dia menyerap matahari, atau hubungkan dengan kegiatanmu setiap hari. Dengan asosiasi, informasi jadi hidup dan jarang yang bisa bikin kita lupa.
Kemudian yang keempat adalah spaced repetition atau ulangi secara bertahap. Ini sudah kita singgung sebelumnya tadi kan. Nah, jadi jangan belajar dengan sistem kebut semalam. Nah, jadi tapi ulang materi hari ini, kemudian lusa, kemudian juga minggu depan atau bulan depan. Pakai aplikasi pengingat atau bikin jadwal belajar. Ulang yang bertahap itu membuat memori jangka panjangmu makin kuat dan tidak dipaksakan. Kadang otak yang dipaksakan untuk belajar atau untuk mengingat itu kadang sering konslet, jadi mudah lupanya. Jadi berikan jeda, misalkan hari ini istirahat, kemudian belajar lagi, istirahat, belajar lagi, sehingga nanti ingatan kita tuh lebih matang nantinya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah beri feedback positif. Nah, maksudnya adalah seringkali kan kamu tuh berhasil mengingat sesuatu misalkan atau menjawab suatu soal dengan benar. Nah, coba kasih hadiah atau self reward kepada diri kita. Misalnya, wah aku bisa lu makan cemilan yang favorit kita. Jadi atau nonton video lucu untuk sebentar. Kayak seperti hadiah self reward untuk diri kita karena udah berhasil belajar dan sudah bisa memahami materi tersebut. Nah, feedback positif ini biasanya membuat otakmu merasa senang dan lebih semangat lagi buat belajar di lain waktu. Nah, jadi intinya selain latihan secara otomatis, kemudian pakai singkatan, kemudian hubungkan dengan pengalaman, selanjutnya itu ulangi secara bertahap, dan kemudian terakhir adalah berikan feedback yang positif. Nah, itu adalah kiat mengurangi lupa supaya kita tuh tidak mudah untuk. Nah, sebagai contohnya, untuk kalian mudah untuk memahaminya adalah misalkan saat kita belajar matematika, nah siswa tersebut menerima penjelasan guru, memusatkan perhatiannya kepada rumus, kemudian memahami langkah penyelesaiannya, kemudian menyimpannya dalam memori jangka panjang melalui latihan yang sering namun tidak dipaksakan, jadi masih dalam konteks berjeda. Nah, lalu mengingat kembali langkah tersebut setelah mengerjakan soal-soalnya. Nah, itu akan memudahkan pemrosesan informasi dalam belajar, sehingga nanti ketika kita belajar, informasi yang kita terima itu bisa disimpan dalam jangka panjang, jadi nggak mudah lupa. Gitu ya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah pemrosesan informasi dalam belajar itu adalah proses saat siswa menerima, memperhatikan, memahami, menyimpan, dan juga mengingat kembali materi yang sudah disampaikan, sehingga informasi tersebut bisa dipakai kembali ketika sedang dibutuhkan. Nah, proses ini membantu belajar akan menjadi lebih efektif karena siswa tidak hanya menghafal tetapi juga benar-benar memahami materinya. Nah, sebelum kita pamit, sebelum kita selesaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita mau kita semua berlatih. Nah, dengan satu soal berikut, ikuti. Nah, soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan sensasi dalam proses informasi dalam belajar. Nah, yang A itu adalah menyimpan informasi dalam memori. B itu penerimaan stimulus melalui indera. C menghafal materi pelajaran. D menjawab soal dengan tepat. Nah, kita kasih waktu 3 detik ya buat mikir. Siap? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah B, penerimaan stimulus melalui indera. Nah, betul banget ya, sensasi itu ya pintu masuknya informasi lewat mata, telinga, dan indera kita yang lain. Bukan nyimpan, bukan menghafal, apalagi cuma menjawab soal. Jadi pilihan jawabannya adalah B. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini terkait pemrosesan informasi dalam belajar. See you next time dalam video berikutnya. Bye bye.